Shalom, selamat pagi semua yang ada di Asia. Selamat malam yang di Amerika. Ya, sudah gabung juga dari Amerika ini. Tema kita hari ini belajar tentang Yudas. Ya, bukan kita tiru apa yang dibuat, tetapi kita pelajari kenapa ada orang seperti itu. Nah, saya lupa tahun berapa. Ya, pertama kali ya dalam satu diskusi ya di sebuah tempat, saya lupa tahun berapa di mana itu. Nah, ngajak bicara tentang Yudas ini. Nah, terus ada peserta yang ngotot gitu loh. Kenapa Yudas itu dipilih? Kan Tuhan Yesus tahu siapa dia. Ya, oh jelas. Kalau Tuhan Yesus pasti tahu siapa dia. Kenapa dipilih? Saya itu sudah jawab dengan banyak hal. Tapi penanya ini tetap ngotot. Jadi dia itu jengkel gitu loh. Ya kalau toh Yudas nggak dipilih pasti begitu. Sampai saya bilang, nah kalau nggak ada Yudas itu kita nggak diselamatkan. Tuhan kan pinter, pasti punya cara lain. Aduh sudah habis akal saya. Ketika dia ngotot terus dan Tuhan tahu saya bingung mau jawab apa, terus Roh Kudus ingatkan, menunjukkan satu fakta. Nah sejak itu saya selalu pakai jawaban itu kalau ada orang tanya kenapa Yudas dipilih. Kan Tuhan Yesus tahu siapa Yudas. Dengar jawabannya. Kalau Yudas nggak dipilih, maka saudara dan saya pun nggak dipilih sampai hari ini. Ngerti nggak maksud jawaban itu? Iya toh? Karena terus terang semua kita, maaf, jangan tertuduh dan tersinggung. Saya tidak menghakimi, tapi ini fakta dalam hidup kita. Karena secara fakta, saudara, walaupun nama kita bukan Yudas, dan tidak akan ada orang tua kalau punya anak laki memberi nama Yudas. Tapi roh Yudas itu ada di dalam diri kita. Percaya nggak percaya, setuju nggak setuju, roh Yudas itu ada di dalam diri kita. Bisa berkata amin semuanya? Nah, apa? Amin. Amin. Nah itu betul sekali. Nah, saudara, apa itu roh Yudas? Ada 3 yang paling dominan dari roh Yudas atau sikap Yudas. Dan 3 hal itu ada di hati kita masing-masing. 1, mata duitan. Betul? Semua kita yang namanya manusia ya pasti doyan duit. Pastilah. Betul? Nah, nomor 1 ini yang ada di hidup Yudas, dan itu ada di hidup kita. Nomor 2, Yudas itu hatinya sangat jahat. Jahatnya di mana dia egois. Dia hanya mementingkan diri sendiri. Maka itu dia nggak peduli yang lain. Asal aku dapat untung, yang lain mau jatuh, mau hancur, silakan. Nah itu roh Yudas. Maka itu dia berani menjual Yesus. Nah karena dia itu egois, hanya mementingkan diri sendiri, maka hal ketiga, orang yang egois, orang itu pasti jahat dan ujungnya jadi pengkhianat. Maaf ya, lihat kasus terakhir yang sedang ramai di Indonesia setelah kasusnya Verdi Sambo. Kasus anak kecil menganiaya anak kecil yang lain karena ditusuk-tusuk, maaf kalau saya pakai istilah salah, oleh seorang anak kecil lain. Ngeri ya, anak-anak kecil bisa jadi sejahat itu. Nah, ini dia. Jadi sejak kecil pun yang namanya manusia sudah punya roh Yudas. Egois, pasti jadi pengkhianat dan mengorbankan orang lain. Aduh, kasusnya jadi melebar kemana-mana. Dari 3 anak kecil yang bikin perkara sampai merembet kemana-kemana. Dan ujung-ujungnya kembali duit. Betul?
Kasus terbesar Verdi Sambo itu uang. Lihat kasus-kasus yang ada uang. Nah, inilah roh Yudas. Maka itu jangan pernah menyalahkan Yudas. Karena di dalam diri saudara dan dalam diri saya sebagai manusia ada roh itu. Ada satu ayat yang paling saya kagumi tentang Yudas ini. Kita buka Yohanes 13 ayat 31 dan 32. Ini unik sekali firman ini. Pertama kali saya mendapatkan itu, mengerikan sekali, ya. Amin sekali ya, dari Semarang bilang amin sekali. Ya, itulah roh Yudas yang ada di hidup kita. Yudas sudah lama mati, 2000 tahunan kira-kira. Tapi rohnya masih ada sampai hari ini. Bahkan, maaf, Taipei Ren ni hao. Ya, ini anak-anak dari Taipei gabung. Ya, maaf, saudara percaya enggak? Hampir di semua gereja, kalau saya nggak berkata semua gereja, sehebat apa gereja itu, pasti ada Yudasnya. Entah satu, entah dua, maafkan saya. Nah, ada baiknya kalau Tuhan izinkan ada Yudasnya, supaya dari gembalanya sampai kita yang jemaatnya siap untuk disalibkan. Karena ada Yudas itu. Jangan marah. Tapi jangan tanya, siapa Yudasnya? Nggak usah tanya. Kita periksa diri kita sendiri. Yohanes 13 ayat 31-32. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus. Tegas. Sekarang. Kata sekarang itu menunjukkan antusias yang luar biasa. Sekarang. Ada apa ini? Anak manusia dipermuliakan. Nah, ini kan aneh. Berarti selama Yudas masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus nggak bisa dipermuliakan. Baru Yesus mengalami kemuliaan dan dipermuliakan waktu Yudasnya pergi. Dan Tuhan dipermuliakan di dalam Yesus. Bapa di surga dipermuliakan dalam Yesus. Wow. Memang tidak ada angka waktu yang tepat. Berapa tahun sih Tuhan Yesus memuridkan 12 saudara kita itu, tapi banyak orang percaya kurang lebih 3,5 tahun. Nah, berarti 3,5 tahun itu selama masih ada Yudas. Istilah zaman sekarang, ada duri dalam daging Tuhan Yesus. Karena selama ada dia, anak manusia nggak bisa dipermuliakan. Walaupun perbuatan-perbuatan mujizat Tuhan Yesus tetap berlaku. Bukan itu kemuliaan Tuhan. Oke, ayat 32. Jikalau Tuhan, Bapa di surga, dipermuliakan di dalam Yesus, Tuhan, Bapa di surga, akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya. Dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Nah, jadi Bapa di surga pun nggak bisa mempermuliakan Tuhan Yesus karena terganjal dengan Yudas itu ada di situ. Ini luar biasa, saudara. Nah, pertanyaannya, lalu untuk apa kalau Tuhan izinkan Yudas ada di antara kita sekarang ini? Saudara, maka itu rajin-rajinlah memeriksa motivasi hati kita. Nah, sekarang kita beralih sebentar. Udah ya, nggak usah sibuk tentang Yudasnya. Mari kita sekarang belajar tentang motivasi hidup kita ini. Motivasi. Saudara, apa saja, ya, dengarkan, apa saja yang kita perbuat, ya, apa saja, besar maupun kecil, salah maupun benar, baik maupun buruk, apa saja yang manusia kerjakan, itu pasti didorong, didasari oleh satu motivasi. Maka itu, dalam semua peristiwa pengadilan, selalu akan dikejar motivasinya apa. Maaf, anak-anak saya
saudara saya warga binaan. Kan begitu. Semua kita melakukan apa saja, itu pasti ditanya motivasinya. Suami istri punya masalah, bahkan sampai selingkuh misalnya. Harus dicari motivasinya apa. Anak kecil nggak diajari mencuri, kok bisa mencuri? Cari motivasinya apa. Nah saudara, motivasi itu pasti ada di dalam hidup setiap manusia. Kalau binatang motivasinya cuma satu, cari makan, beranak, dan dimakan yang lain. Udah, itu saja. Itu binatang. Binatang nggak punya motivasi yang macam-macam. Cuma satu motivasinya. Tapi kalau kita, waduh motivasinya banyak. Nah, motivasi inilah yang membuat pengadilan di negara mana saja berlama-lama. Sidangnya berkali-kali. Apalagi kalau kasusnya berat dan melibatkan banyak orang. Waduh, makin melebar. Nah, motivasi kita yang tahu cuma dua orang. Kita sendiri dan Tuhan. Catat ini. Sehebat-hebatnya suami mengenali istrinya. Sehebat-hebat istri mengenali suaminya. Sehebat-hebatnya orang tua mengenali anak-anaknya. Sehebat anak-anak mengenali orang tuanya. Sehebat sahabat akrab saling mengenali. Tapi tidak ada orang lain yang bisa membaca dan mengetahui motivasi kita. Sedekat apa, sekenal apa orang itu pada kita. Tetap tidak bisa. Saya ulangi lagi. Yang tahu motivasi seseorang hanya orang itu dan Tuhan. Maka itu tidak ada hakim yang adil dan jaksa yang adil, tidak ada. Karena apa? Kalau jaksa dan hakim bisa diberi kuasa oleh Tuhan untuk membaca isi hati atau motivasi terdakwa, maka semua pengadilan di dunia cukup satu kali sidang langsung putus. Sebab motivasinya ketahuan. Karena itu dalam semua persidangan harus ada saksi. Apa tujuan saksi? Supaya jaksa dan hakim bisa memutuskan satu perkara. Apa motivasi orang itu? Maka itu kasus persidangan Verdi Sambo. Pemegang kuncinya adalah Baradae yang akhirnya membongkar. Dengan jujur dia berkata walaupun risikonya berat. Nah ini loh motivasi. Saudara, pengadilan di Amerika yang saya tahu, saya belum keliling ke semua negara di dunia ya. Tapi Amerika pengadilannya cukup unik dan itu mengambil ya prinsip Yohanes pasal 8. Apa itu sistem pengadilan Amerika? Di Amerika pengadilannya yang memutuskan hukuman bukan jaksa, bukan hakim, tapi juri. Ya, istilah itu nggak ada di Indonesia. Apa itu peranan juri? Juri itu diambil acak dari semua manusia yang ada di sekitar peristiwa kejadian itu. Bisa jadi dari tukang sampah, ya, bisa ibu rumah tangga, bisa pengangguran sekalipun, ada dokter, pokoknya semua orang akan dipilih acak. Nah, juri di Amerika ini harus selalu hadir di setiap persidangan. Dan jumlahnya harus ganjil, karena akan ambil voting, ambil suara. Nah, kenapa dipakai sistem itu? Kalau saudara masih ingat, ada istilah pengadilan jalanan. Nah, ini pengadilan jahat sekali. Di peristiwa Yohanes pasal 8 mulai ayat 2 ada pengadilan jalanan. Dikatakan begini, pagi-pagi Tuhan Yesus sedang mengajar di halaman bait suci. Lagi ngajar pagi-pagi. Tiba-tiba datang imam-imam orang Farisi. Wih, kejam sekali. Orang-orang beragama itu dari dulu memang kejam. Ya, begitu Yesus sedang mengajar, kaget semua orang. Dituliskan, dilemparkan, dibawa ke depan Yesus.
seorang perempuan yang ketangkap basah berbuat zina. Lihat itu. Pagi-pagi benar, Yesus lagi berada lagi di bait suci. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ini loh jahatnya agama. Sudah jelas kedapatan berbuat zina. Harusnya ada lakinya juga dong. Kenapa lakinya nggak dibawa sekalian? Kenapa cuma perempuan? Ini jahatnya agama. Agama, hampir rata-rata semua agama itu merendahkan perempuan. Ampuni kami Tuhan. Nah, satu-satunya pendeta yang pernah khotbah tahun 70-an yang lalu itu pendeta Stephen Tong. Ya, saya hadir waktu itu. Lalu Pak Tong berkata, jangan-jangan lakinya itu salah satu imam itu juga. Wih, hebat juga ini Pak Tong berkata begitu. Kan jelas kedapatan. Kok nggak ditangkap dua-dua? Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Lebih jelas lagi, ketangkap basah. Mana lakinya? Oke, ini kejamnya agama. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Ini jahat sekali. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalakannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Nggak usah diperdebatkan. Nulis apa, gambar apa, bukan urusan kita. Ya. Maka itu jangan ada yang sombong-sombong, sok mau rohani, menyelidiki yang nggak tertulis. Jangan, yang tertulis saja belum kamu lakukan. Cari-cari yang nggak tertulis, sombong sekali. Bertobat orang-orang sombong itu. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya. Nah ini kalau dalam istilah agama, di pengadilan ini, mencecar. Ya, ada kata mencecar. Dan ketika mereka terus-menerus mencecar Yesus, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka. Nah, sistem juri pengadilan Amerika diambil dari ayat 7 ini. Sambil berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Berapa hari yang lalu, saudara pasti ingat, ini lagi Tuhan angkat tinggi-tinggi seorang pengacara muda, Roni Talapesi. 3 hari yang lalu dia tanya saya, karena ada satu gereja akan mengundang dia untuk memberi ceramah hukum. Nah, dalam diskusi saya, istri saya dengan dia, karena itu dia anak kami, ayat mana Pak yang paling cocok? Nah, saya sebutkan Yohanes 8 ini. Saudara, inilah juri. Karena pertanyaan imam-imam orang Farisi itu jahat. Kalau Tuhan Yesus berkata, menurut hukum Musa, ya lakukan. Rajam perempuan ini dengan batu. Pasti salah. Karena mereka berkata, loh, katanya kamu datang membawa kasih. Kenapa kamu izinkan orang dihukum sejahat itu? Tapi kalau Tuhan Yesus menjawab, lepaskan dia. Wih, pasti berontak juga. Hei, orang berzina kamu lepaskan. Wah, salah juga. Maka itu, ini hikmat yang luar biasa. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Saudara, saya merenung ini dahsyat. Jadi yang memutuskan hukuman itu bukan hakim dan jaksa dan juga bukan Tuhan Yesus. Tapi orang-orang yang hadir di situ. Nah, jadi setelah pengadilan berkali-kali, ini Amerika ya, juri harus selalu hadir, mendengarkan semuanya. Nah, begitu persidangan akan berakhir, maka juri akan keluar dari ruang sidang. Mereka berunding di suatu ruang yang tertutup. Tidak boleh ada intervensi siapapun. Nggak boleh ada yang bawa HP. Nggak boleh. Nah, lalu mereka memutuskan. Suaranya voting. Maka itu harus ganjil. Nah, ini dia. Kenapa Tuhan Yesus pun tidak mau menghukum perempuan ini? Ya, karena nggak ada seorang pun di antara kita yang nggak pernah berdosa.
Maka itu hukum kasih ini luar biasa. Ampuni. Ampuni. Saudara, hebat sekali ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar, Filipus ayatnya belum selesai. Ayat 9 ya, Yohanes 8. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Kenapa tetap di tempatnya? Karena dia gemetar ketakutan. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Ini kata-kata yang manis dari Tuhan yang penuh belas kasihan. Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jadi bukan Tuhan Yesus yang menghukum. Ayat 11. Jawab perempuan itu, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun," dahsyat, "aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah." Nah, ini loh saudara, kalau kita sudah dibebaskan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Sikap ini yang harus saudara dan saya lakukan. Kalau di zaman sekarang ini, saudara, keren ya. Kira-kira berapa ya? Ya 2 tahun belakangan inilah, hampir 3 tahun. Apa itu? Saudara dengar ya, istilah netizen. Saya nggak tahu netizen itu dari bahasa apa, artinya apa. Pokoknya orang yang punya smartphone, punya handphone, yang suka merekam kejadian apa saja. Dan nah, lihat Indonesia 2 tahun belakangan ini. Hebat. Begini, ternyata sejak adanya masyarakat yang disebut netizen dan punya HP, bisa syuting apa saja di mana saja. Polisi itu tidak perlu repot-repot mencari data, mencari fakta pelaku kejahatan. Begitu pula polisi intel. Ya, intel itu kerjanya berat tuh saudara, karena menguak, membongkar rahasia. Tapi netizen sekarang ini hebat. Kemana-mana bawa HP suka syuting. Nah, jadi yang menghukum para pelaku kejahatan itu adalah perbuatan dia sendiri yang terekam. Nah, rekaman itu, terima kasih nak, papa baru tahu ini anak saya dari Taipei. Netizen itu ternyata singkatan Internet Citizen. Terima kasih, baru tahu saya. Ayo yang lain belajar. Makasih ya Raymond, Internet Citizen. Jadi netizen, terima kasih. Baru tahu itu. Nah, jadi sekarang ini pengadilan nggak perlu repot-repot untuk mencari bukti, karena rekamannya ada di mana-mana. Wah, bukankah ini cara surgawi? Mata Tuhan melihat kita. Ya, CCTV surgawi itu punya rekaman data tentang semua kehidupan kita. Maka itu di kitab Wahyu ya ditulis pada hari terakhir nanti akan dibuka kitab kehidupan. Nah, kalau zaman sekarang akan dibuka jejak digital kita masing-masing di surga. Ya, keren juga itu. Nah, saudara, jadi hari-hari ini pengadilan lebih gampang kerjaannya karena ada CCTV, ada netizen, Internet Citizen. Terima kasih nah untuk itu. Jadi kebuka semua. Nah, netizen itulah yang akan menyatakan hukum kepada pelaku kejahatan. Jadi keren sekali ya, puji Tuhan untuk teknologi ini. Tapi juga bisa dibuat untuk yang salah. Ya, karena dengan teknologi ya orang bisa mempermainkan video-video itu, dipotong-potong. Nah, itu jahat sekali. Awas kalau begitu. Ya, ingat kasusnya Buniyani, itu orang jahat sekali. Hanya gara-gara satu orang itu ya, jadi rusak semuanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, saudara, motivasi Yudas ini yang harus jadi pelajaran buat kita.
Kalau dipikir ya gila betul Yudas itu. Masa gurunya sendiri dijual? Ya pasti ada pertanyaan seperti itu. Jahat sekali Yudas itu, masa ada gurunya sendiri dijual? Tapi zaman ini gila saudara, maaf ya maaf. Saya percaya semua kita pasti pernah dengar. Ada suami gila, demi duit dia jual istrinya untuk ditiduri temannya supaya dapat duit. Ada kasus itu. Tidak sedikit juga ada ibu kandung menjual anaknya yang masih gadis ke pria-pria bejat itu hanya untuk uang. Dan lihat istilah human trafficking, penjualan manusia, itu kurang ajar betul. Dan itu seluruh dunia terjadi. Gadis-gadis cantik dipaksa, dijual. Aduh, ngeri sekali. Nah, jadi ternyata bukan cuma Yudas, saudara, yang begitu jahat berani menjual gurunya. Ternyata di generasi ini juga tidak sedikit manusia jual manusia yang lain demi uang. Ya, ada yang tanya, bagaimana cara membuang egois kita? Gampang cara membuang egois kita itu. Stop mengasihi diri sendiri yang berkelebihan. Stop. Saya selalu punya istilah ini. Buka mata lebar-lebar. Untuk apa? Cari, lihat orang-orang susah, orang-orang kelaparan, orang-orang menderita di sekitar kita. Nomor 2, buka telinga. Dengar jeritan orang-orang susah, tangisan anak-anak kecil yang lapar. Setelah buka mata, buka telinga, buka hati untuk menerima orang-orang susah itu. Hari Minggu yang lalu, saya diundang ke satu gereja di daerah Muara Karang, Jakarta. Pas kami keluar, saya dengan istri saya menuju ke mobil. Tiba-tiba saya lihat ada security gereja itu. Masih muda, masih anak. Ternyata dia bukan security yang benar. Apa itu yang sesungguhnya? Dia diminta bantu omnya. Omnya itu sudah sekian tahun jadi security. Nah, ketika saya melihat anak muda ini, saudara, timbul belas kasihan. Saya tanya, namamu, nomor telepon, karena kami harus pergi, ya. Jadi saya minta nomor HP. Ternyata anak ini sungguh sedang ada di perempatan jalan, nggak tahu mau kemana hidupnya. Sampai para pengurus gereja itu heran. Kami aja nggak tahu. Karena itu diperbantukan oleh omnya. Jadi kami nggak tahu. Kenapa? Pak pendeta yang baru datang sekali aja bisa tahu. Nah itulah. Saya bisa berkata cukup untuk hidup ini. Maka kalau saya punya waktu lebih, saya punya apa-apa lebih, saya nggak bisa egois, saya pasti bagi untuk siapa yang perlu. Nah, jadi satu, buka mata ya supaya kita nggak egois. Lihat siapa yang menderita. 2, buka telinga, dengar jeritan mereka. 3, buka hati, beri tempat. Yang 4, buka dompet. Nah ini banyak yang pelit susah. Yang 5, kalau kita punya rumah besar, buka rumah kita untuk nampung mereka. Saya harap yang tanya di Zoom ini jelas ya. Ini cara kita untuk membuang keegoisan kita. Belajar bisa berkata cukup. Nah, motivasi orang yang tidak pernah berkata cukup dan kurang terus, pasti orang itu jadi jahat. Kenapa? Berani makan orang lain, termasuk anaknya, keluarga dekatnya dimakan juga demi uang itu. Dan terjadi kasus-kasus yang ada. Dan lihat, maaf kalau saya berkata ini ya, supaya kita bertobat. Kasus Ferdy Sambo, Kristen semuanya, hampir semuanya. Kasus penyiksaan anak, Kristen lagi. Kita harus bertobat ini, saudara. Gereja Tuhan harus memperbarui pola pelayanannya. Tolong rekan-rekan pengkhotbah,
Awas jangan sampai kita disuap oleh orang-orang kaya sehingga tidak berani mengatakan kebenaran. Maafkan saya. Saya lanjutkan. Jadi motivasi Yudas yang paling besar itu uang. Dia egois. Karena egois dia berani jual siapa saja, termasuk jual gurunya. Karena orang egois pasti jadi pengkhianat. Berani berkorban, mengorbankan orang terdekatnya. Sampai mati pun nggak masalah. Asal aku dapat. Nah, maka itu kasusnya Ferdy Sambo. Sampai hari ini saya sih nggak ngikuti 100%. Ya, tapi dari berita yang beredar. Karena si Yosua itu tahu banyak soal bisnis gelapnya Ferdy Sambo ini katanya. Nah itu uang lagi. Saudara, maka itu hari ini ayo kita menjaga diri kita. Untuk kita tidak punya motivasi Yudas. Jadi saya ulangi. Pengadilan dan Tuhan dalam memutuskan hukum selalu melihat motivasinya. Nah motivasi itu akan muncul di hati kita dengan pengaruh-pengaruh lingkungan yang ada. Nah kalau lingkungan kita baik, maka kita akan punya motivasi yang baik juga. Bagaimana keadaannya? Saya bersyukur kalau lihat fakta ini ya. Sejak kecil setelah ayah kami meninggal, kami ini jatuh miskin. Wow, yang dari Belanda sudah bangun. Goedemorgen, meneer Titawano. Ini anak saya batuan yang di Belanda. Ya, egois pasti di dalamnya ada roh ketamakan, betul. Makasih nak, ini dari Medan komen. Egois pasti di dalamnya ada roh ketamakan. Iya, rakus. Maka itu hati-hati dengan rasa tidak cukup. Hati-hati ya, kita harus punya rasa cukup dalam hidup ini. Karena kalau kita punya rasa cukup, setan gak bisa bekerja. Ini rahasia luar biasa. Orang yang bisa berkata cukup dan merasa cukup, gak cuma berkata cukup, tapi merasa cukup juga. Setan gak bisa bekerja. Kita temukan dalam hidup Yusuf. Yusuf itu anak emas. Kurang apa? Disayang bapaknya sampai bajunya pun dibedakan dengan 11 saudara yang lain. Ya. Tapi dia berkata cukup. Buktinya waktu jubahnya direbut oleh kakak-kakaknya dan dia dibuang ke sumur, dia cukup, nggak ngomel. Betul? Waktu dia ditangkap, dijual ke Mesir jadi budak, dia cukup walaupun budak makan apa adanya. Wah, setan memberi pintu baru. Pintu baru terbuka. Yusuf jadi kesayangan Potifar. Sehingga tinggal di rumah yang tadinya tinggal di barak. Yusuf pun cukup. Enggak jumawa. Istilahnya enggak merasa sombong. Enggak. Enggak lama kemudian. Dia difitnah habis-habisan oleh istri Potifar. Masuk penjara. Divonis umur hidup tanpa diadili. Dan tidak boleh naik banding atau membela. Jahat sekali. Dia enggak ngomel. Dia bisa berkata cukup, terima kasih Tuhan, aku ada di penjara sekarang. Maka itu, dalam catatan Alkitab, Yusuf ini salah satu dari sedikit pribadi di perjanjian lama yang tidak punya daftar dosa sampai dia mati. Ini luar biasa. Nah, saya selidiki. Mengapa Yusuf tidak punya daftar dosa sampai dia mati? Karena setan kehabisan senjata. Ya, ini logika sekolah minggu saya dapatkan ini. Loh, senjata bagaimana? Nah, kalau kita lihat hidup Yusuf, bagaimana cara setan nembak Yusuf? Ini loh. Jadi kalau saudara punya roh Yusuf, bisa berkata cukup, setan akan minggir. Tapi kalau kita punya roh Yudas, pasti jadi sahabatnya setan. Catat itu baik-baik. Nah, Yusuf itu nggak bisa diajak kerjasama dengan setan. Yusuf tidak punya motivasi yang jelek. Dia motivasinya cukup. Jadi anak emas cukup. Wah, setan marah. Ini anak luar biasa ya. Dimanja betul, dibedakan oleh kasih sayangnya dengan kakak-kakaknya. Maka setan nembak Yusuf dengan peluru yang pertama. Penderitaan. Dimasukkan sumur. Ternyata setan gagal. Karena Yusufnya nggak ngomel, malah main air dalam sumur itu. Ayatnya nggak ada, ini cuma cerita sekolah minggu.
Nah, begitu dilepaskan dari sumur, dijual jadi budak. Lebih menderita. Saudara, ternyata Yusufnya nggak kalah dengan senjata penderitaan setan. Maka setan rapat lagi. Hasil rapat setan itu, setan punya senjata kedua, yaitu kenikmatan. Wah, Yusuf diangkat, disayang Potifar. Sehingga urusan rumah, urusan kerjaan, ladang, semuanya Yusuf bangga. Setan melihat, ini anak gak jatuh-jatuh juga ini. Ditembak dengan kenikmatan. Maka senjata kedua ditembakkan lagi. Kenikmatan lebih tinggi, seks. Saudara, maka itu saya sering berkata, untung Yusuf bukan orang Indonesia. Loh, apa urusannya? Kalau Yusuf orang Indonesia, cerita Alkitab berubah. Kenapa? Maaf ya. Potifar itu pejabat tinggi kerajaan Firaun. Dan ini istri pejabat tinggi ngajak tidur bersama. Kalau Yusuf orang Indonesia bisa pergi gini. Wah, mumpung ini. Kalau aku setuju, itu yang tahuna bisa tersenyum itu. Kalau aku setuju tidur dengan istri pejabat tinggi, pasti nasibku berubah. Nggak akan dipenjara terus. Betul ya? Lapas Banjarmasin juga tersenyum. Nah, kalau orang Indonesia, mumpung ini istri pejabat, pasti nasibku akan berubah. Yusuf menolak. Senjata kenikmatan ditembakkan, Yusuf menang. Kenapa ya nak? Kok lol? Itu ya. Saudara, ditembak senjata pertama lagi, penderitaan. Yusuf dibuat lebih menderita dalam penjara. Kakinya dirantai, lehernya dirantai. Penjaranya berdiri ruangannya. Jadi Yusuf tuh berak, makan, tidur, minum, kencing, berdiri. Baca nanti Mazmur 107 ya, ayat 15 sampai itu. Karena waktunya ya. Nah, di penjara semenderita itu dia nggak nyumpai istri Potifar, tidak. Dia nikmati. Nah, setelah Yusuf di penjara itu tetap menang, maka setan rapat terakhir. Saudara-saudara, ini kata pimpinan setan. Nggak ada ayatnya, cuma ini logika anak-anak. Senjata kita sudah habis ditembakkan ke Yusuf. Nggak ada satupun yang kena. Senjata penderitaan dan senjata kenikmatan. Ternyata senjata setan cuma dua ini. Setan nggak punya senjata ketiga. Selalu penderitaan, kenikmatan. Kenikmatan, penderitaan. Bolak-balik itu saja. Maka itu orang yang egois, orang yang gak bisa berkata cukup, pasti jadi sahabatnya setan dan langganannya setan. Karena orang yang gak pernah bisa berkata cukup, orang yang selalu berkata kurang-kurang, jadi tamak, setan dekat dengan orang itu. Tapi kalau saudara dan saya hari ini membuang roh Yudas di hidup kita, lapas Jambi harus keluar ya. Ya, Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi ya lapas Jambi. Ya, Tuhan menolong. Hidup yang benar ya, saudara-saudara dari Jambi harus keluar. Oke. Nah, jadi kalau kita bisa berkata cukup dan bisa merasa cukup dalam hidup, setan gak bisa bekerja di hidup kita. Nah, hasil rapatnya setan berkata, sob, senjata kami sudah habis. Gak ada yang mempan kena kamu. Mulai sekarang sesuka-sukamu. Ngerti nggak? Yusuf itu jadi mengalahkan setan hanya dengan rasa cukup, mengucap syukur, nggak pernah ya memberontak, menuntut, kecewa, tidak pernah. Maka itu mulai hari ini saudara, ayo kita hidup di dalam fakta kebenaran yang Tuhan sediakan buat kita semuanya. Karena kalau kita bisa hidup dalam fakta kebenaran ini, tidak ada roh Yudas dalam hidup kita, maka percayalah Tuhan bekerja dahsyat di hidup kita, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya. Gak ada roh Yudas lagi dalam hidup kita. Motivasi kita selalu benar di hadapan Tuhan. Itu rahasianya Yusuf, sehingga gak ada senjata lagi. Jadi kalau saudara dan saya ingin menang, jangan kalah dengan penderitaan, dan jangan kalah dengan kenikmatan. Semuanya dihadapi dengan rasa cukup. Ya betul. Sarbin Ibrani 13 ayat 5. Tuhan menjamin kita. Betul, dari Medan. Kalau rasa cukup ada di hidup kita, maka hidup kita selalu damai.
sejahtera tiap hari. Betul sekali. Oke, coba dibuka itu Ibrani 13 ayat yang kelima. Itu jaminan Tuhan yang luar biasa buat kita. Sehingga kita tidak akan kalah. Wow, dari Jerman. Guten Morgen, Frau Berghold. Ya. Yuli, berdamai ya. Ampuni siapapun yang menyakiti kamu. Ya. Kasihan Sam nanti. Ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Apa jaminannya? Karena Tuhan telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Oh, lapas Lubuk Basung juga keluar. Di mana ya Lubuk Basung itu ya? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini jaminannya. Jadi kalau kita bisa merasa cukup, ya sudah, aman. Oh, Sumatera Barat, Tuhan memberkati ya, Lubuk Basung. Jangan lama-lama di situ ya. Nikmati terus hadirat Tuhan. Oh, Lapas Selawi juga keluar. Ya, Lubuk Basung ya. Nah, ini janji Tuhan. Ini jaminan atas kita semuanya. Ya, wah, ini ada yang nulis ya kata-kata bijak hari ini. Jangan kalah dengan penderitaan. Jangan kalah dengan kenikmatan. Kita harus bisa berkata cukup. Amin. Ya, betul. Dari Palu, senjata setan cuma dua. Penderitaan dan kenikmatan. Karena itu jangan mau kalah dengan penderitaan dan kenikmatan. Amin. Ya. Wih, luar biasa Tuhan ini ya. Maka itu, ayat mana? Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. Ada yang tanya, Yusuf di penjara, diikat lehernya, kakinya dirantai, ya. Itu Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. Ya. Yang mau cari tentang Yusuf, baca di situ. Dan Yusuf itu menang. Enggak kalah dengan penderitaan dan kenikmatan yang setan sediakan. Nah, inilah motivasi yang kita harus tahu dalam hidup ini, saudara. Maka itu kalau Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita sampai hari ini, ayo kita serius. Maaf anak-anak saya, warga binaan semuanya. Sambil mendengar ini dan sambil menunggu waktu suara bebas, izinkan saya berkata, periksa diri kita. Periksa diri kita. Periksa. Buang motivasi yang salah dalam hidup ini, buang. Supaya kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Nah, motivasi apa yang harus ada di hidup kita? Matius 14 ayat 14. Mari kita buka. Mazmur 14, Matius 14 ayat yang ke-14. Nah, yang tanya tadi bagaimana membuang egois. Betul, Sarbin? Tulisanmu betul. Ya, periksa diri itu murah. Periksa darah itu mahal. Istilahnya bagus ini ya. Saya baca lagi dari Surabaya ini. Periksa hati, periksa diri itu murah. Periksa darah itu yang mahal. Oke, ya. Sudah? Inilah motivasi yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dan biarlah motivasi ini. Oh ya, Franz, papa ini kehilangan nomor telepon petugas lapas yang di Sumba. Tolong nak. Ya, papa lupa itu, kehilangan. Ya. Udah. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan Tuhan Yesus Makassar juga keluar ya. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, ini motivasi. Seorang pengusaha melihat orang banyak yang besar jumlahnya di suatu tempat. Motivasinya cuma satu. Wah, kalau aku buka bisnis di sini,
pasti laku, laris. Karena masa penduduknya banyak. Nggak salah kalau pengusaha punya motivasi seperti itu. Saudara dan saya, Ronald, sudah terjadi mujizat di hidupmu ya nak. Nggak usah kamu bertanya-tanya kenapa. Nikmati. Ya kalau terlambat dengar pengajaran Papa hari ini, nanti ulangi lagi ya. Itu akan terekam di Facebookmu. Coba lihat itu. Lapas Banjarmasin, Tuhan memberkati ya. Harus keluar juga. Nah ini motivasi Tuhan Yesus. Ya Banjarmasin, Tuhan berkati. Ini motivasi Tuhan Yesus. Melihat orang banyak, timbul belas kasihan di hidupnya. Kenapa? Lihat ayat 15-nya. Kenapa timbul belas kasihan seperti itu? Ayat 15. 14 lagi coba, saya salah. Maaf Filipus. Coba 14 lagi ada kalimat. Di ayat lain, maaf. Ya udah. Jadi Tuhan Yesus melihat mereka itu sakit, lapar, ya, tidak punya gembala. Nah, itu motivasinya. Saudara, apa sih motivasi kita dalam hidup ini? Selalu dicek. Mengerjakan hal besar maupun mengerjakan hal kecil. Selalu cek motivasi. Aku ini kenapa? Bahkan sudah mau telepon seseorang, cek motivasinya apa. Ya, untuk apa saja. Amin. Dari Medan ada komen bagus. Kita hidup dari belas kasihan Tuhan. Maka kita pun harus berbelas kasihan pada orang lain. Setuju nak? Ini seorang ibu gembala di Medan nulis ini. Jadi untuk menghilangkan keegoisan, sadari bahwa kita ini hidup sampai hari ini karena belas kasihan Tuhan. Maka kita penuh berbagi belas kasihan itu. Terima kasih Filipus. Ini ayat yang saya cari. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Apa alasannya? Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ini motivasi Tuhan Yesus melihat mereka. Maka itu tadi saya katakan, dari hidup Tuhan Yesus itu saya belajar. Buka mata, buka telinga, buka hati, buka dompet, dan buka rumah. Lihat mereka yang banyak menderita di sekitar kita. Dan kita tidak akan pernah merasa kekurangan. Kalau kita pernah, dan kalau kita selalu berkata dan merasa cukup, nggak akan pernah kekurangan. Dan kita suka berbagi kepada siapapun juga. Nah, jadi motivasi ini yang kita harus selalu periksa. Harus. Maka itu saudara, kenapa di dalam semua sistem hukum selalu ada penilaian perbuatan baik, kelakuan baik. Nah, perbuatan baik dan kelakuan baik itu selalu dinilai dengan waktu. Ada waktu yang dipakai ya untuk melihat, khususnya semua kita warga binaan. Ya, para pimpinan, para petugas akan menilai bagaimana kelakuan perbuatan baik kita. Kalau Pak Andreas masih ada, tolong Pak Andreas sebutkan ada undang-undang baru dari Kemenkumham untuk menilai saudara kita warga binaan kalau apa itu. Pak Andreas ada? Supaya saya nggak salah bicara ini. Pak Andreas nggak ada. Bahkan undang-undang baru juga, ya, warga binaan dalam agama apa saja boleh menghadiri acara-acara keagamaan dari agama lain. Nah, itu luar biasa. Nah, warga binaan kalau saya nggak salah, undang-undang baru bahwa kehadiran saudara dalam mengikuti ibadah itu akan jadi poin, ya, poin untuk menilai tindakan kelakuan baik kita selama masih di dalam. Oke, ada komen lagi. Setiap langkah perbuatan kita ditentukan motivasi kita. Pastikan hidup kita menjalankan hari-hari, menyenangkan hati Bapa kita di surga. Amin. Dengan motivasi yang benar itu.
Wah, saya Pak Andreas saya nggak ada. Oke ya. Jadi anak-anak saya warga binaan, periksa diri baik-baik, periksa motivasi ya, supaya kemuliaan Tuhan makin nyata dalam hidup kita masing-masing. Jadi motivasi itu sangat dipengaruhi. Nah, ini saya tadi kepotong. Begitu ayah kami meninggal, kami jatuh miskin. Untuk makan saja susah. Karena ibu kami tidak pernah diizinkan kerja oleh ayah. Karena prinsip ayah, istri itu ngurus anak di rumah, ngurus rumah tangga. Nah, ayah kami meninggal di umur 31 tahun. Masih muda sekali. Dan kami masih kecil-kecil. Nah, dalam keadaan miskin itu makan saja susah. Aneh. Roh Kudus bekerja di hidup saya. Untuk saya punya belas kasihan kepada orang-orang yang lebih susah dari kami. Kalau saya ingat peristiwa itu, kok bisa? Sejak saya masih 4 SD, setelah ayah meninggal, kami jatuh miskin. Tiba-tiba di hati ini bisa punya perasaan belas kasihan. Bagaimana orang-orang lebih susah dari kami? Saudara, saya nggak tahu itu. Tapi itu yang masuk. Maka itu saya bisa berkata, untuk melawan keegoisan, buka mata. Jadi sejak kecil itu saya melihat kami aja susah. Tapi saya melihat di sekitar saya ada banyak orang lebih susah dari kami. Buka telinga. Kalau mendengar ada orang menjerit, menangis, kenapa? Buka hati, punya empati, punya belas kasihan. Buka dompet kalau kita bisa berbagi. Dan setelah Tuhan berkati, saya bisa beli rumah 1, 2, dan seterusnya. Maka saya buka rumah juga untuk menampung orang. Nah, itulah motivasi yang ada. Saudara, anak-anak kecil. Maaf, kalau kita melihat kasus yang terakhir ini. Oh, Undang-Undang nomor 22 tahun 22. Nah, coba Sarbin tanyakan Pak Andreas, betul nggak? Apa bunyinya? Ya. Nah, maka itu lihat kasus-kasus yang terakhir. Anak kecil bisa nyiksa anak kecil yang lain. Karena didorong oleh dorongan anak kecil yang lain lagi. Nah, 2 anak kecil ini dipengaruhi oleh keadaan orang tua mereka. Yang glamor, yang suka hambur-hamburkan harta. Ya, anak kecil akhirnya punya motivasi pamer. Aduh, mengerikan sekali. Maka itu papa mama, bagaimana sikap kita di rumah? Anak-anak saya warga binaan, kami terus berdoa untuk orang-orang yang kalian kasihi, yang gak sering ketemu kalian, baik istri, suami, anak-anak, supaya Tuhan menolong mereka semuanya. Nah, ini Pak Andreas sudah gabung. Pak Andreas, undang-undang yang baru itu dari Kemenkumham untuk warga binaan yang boleh ikut ibadah dan ada penilaian kalau apa, Pak Andreas bisa sebutkan supaya kami semuanya yang belum tahu jadi tahu. Sistem penilaian pembentukan narapidana. Sistem penilaian pembentukan narapidana. Pembentukan apa? Karakter narapidana. Bunyinya apa hukum itu? Undang-undang itu. Secara ringkas saja Pak Andreas. SPPN, Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana. Oh, SPPN. Nah, bunyinya, isinya apa? Hukum itu. Undang-undang itu. Isi di mana anak-anak harus aktif di dalam ibadah. Ya. Dan bila seringkali tidak hadir, itu ada penilaian, ada tidak yang bolong-bolong tidak baik, baik dan sangat baik. Oke, ada 3 penilaian ya. Jadi, kalau nanti mereka tidak kalau yang tidak baik itu nggak dapat remisi, remisi, ya jangan salahkan petugas dari lap. Ya, ya. Nah, dengar ya anak-anak, kalian warga binaan semua, SPPN, ya, itu penilaian yang ada. Gunakan waktu sebaik-baiknya, ya, untuk kalian dinilai dengan baik. Nah, itu motivasi kita terbentuk dengan itu. Oke. Oh, ini sudah dibacakan Pak ya. Ada tulisan ini. SPPN dibentuk untuk meningkatkan manajemen WBP di lembaga pemasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan negara atau rutan. Sejalan dengan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, SPPN, apa tadi singkatannya? Surat
penilaian apa Pak Andres, SPPN singkatannya? Oh, sistem penilaian pembentukan narapidana, pembinaan narapidana. SPPN berfungsi sebagai instrumen penilaian perubahan perilaku warga WBP, warga binaan. P-nya itu apa ya? WBP itu singkatan apa? Warga binaan pemasyarakatan. Yang selanjutnya akan digunakan sebagai data dukung utama dalam pelaksanaan hak-hak dan program bagi WBP. Wah, ini bagus sekali ini ya. Saya baca lagi. SPPN dibentuk untuk meningkatkan manajemen WBP di lembaga pemasyarakatan, lapas, dan rumah tahanan negara atau rutan. Sejalan dengan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. SPPN berfungsi sebagai instrumen penilaian perubahan perilaku WBP yang selanjutnya akan digunakan sebagai data dukung utama dalam pelaksanaan hak-hak dan program bagi WBP. Terima kasih Sarbin menuliskan hukum ini. Nah, jadi anak-anak warga binaan, ayo ya, gunakan hukum yang Tuhan berikan kepada negara kita untuk membuat kalian segera bebas. Tapi jalani dengan baik, pengucapan syukur. Karena kesalahan yang kita buat harus kita tanggung sendiri. Nah, kiranya Roh Kudus menolong untuk semua kita hidup dalam kebenaran ini. Jadi, motivasi kita timbul karena lingkungan kita. Keadaan di sekitar kita tinggal. Itu menyebabkan kita punya motivasi. Ya, sistem penilaian pembinaan. Betul, makasih Sarbi. Nah, jadi hari ini keputusan ada di tangan kita. Kita mau yang bagaimana? Tidak ada pengaruh untuk saudara dan saya punya motivasi yang benar dan berkenan kecuali lewat firman Tuhan. Saya ulangi, tidak ada pengaruh yang lebih hebat supaya saudara dan saya punya motivasi yang benar selain dari mendengar, membaca, menikmati, melakukan firman Tuhan. Tolong dicatat, tolong diperhatikan, ini firman Tuhan. Ya, makasih Jo. Kegiatan ibadah online 3 kali seminggu di Zoom ini juga berpengaruh terhadap SPPN. Betul sekali. Terima kasih Tuhan. Ya, pakai Zoom sehingga semua kita bisa hadir bersama-sama di tempat masing-masing lewat teknologi informasi atau sosial media seperti ini. Jadi saya ulangi lagi, satu-satunya pengaruh supaya saudara dan saya bisa punya motivasi yang benar cuma satu, lewat firman. Firman Tuhan itu adalah kuasa, adalah makanan, adalah vitamin, adalah obat. Firman Tuhan itu akan memberi motivasi kita untuk hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka itu jangan ada seorang pun yang tidak suka firman. Firman itu merubah. Ayat terakhir, 2 Timotius 3 ayat 16. Betul ya Senta? Absolutely yes. Benar firman Tuhan itu. Ya Lambas, terima kasih buat COVID. Sehingga kita bisa punya teknologi, menggunakan teknologi ini. Betul, iya Nathan, amin firman itu. Segala 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan, itulah Alkitab, itulah firman Tuhan. Memang bermanfaat. Satu, untuk mengajar supaya kita tidak jadi kurang ajar. Maaf. Dua, segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Kita ini jahat, saudara. Manusia itu jahatnya di bagian ini ya. Pinter kalau melihat salahnya orang lain. Tapi sulit melihat salah diri sendiri. Ini kan jahat sekali. Tapi ada firman Tuhan yang sanggup menyatakan kesalahan kita. Yang kita seringkali nggak bisa lihat sendiri. Yang ketiga, segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Jadi anak-anak saya warga binaan semua dengarkan. Puji Tuhan kalau pemerintah kita memberi penilaian
lewat ibadah, supaya saudara dengar firman, dan firman yang kita dengar memperbaiki kelakuan yang rusak ini. Yang keempat, segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi 4 hal ini, wih, luar biasa. Maka itu tidak ada sumber motivasi yang lain selain firman Tuhan. Ini anak saya artis dari Balikpapan. Kenapa baru muncul kamu, Andre? Ya. Jelas ya saudara, ayo mulai hari ini cintai firman Tuhan lebih daripada apapun juga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat menjadi pelaku firman. Kiranya hidup kita dipengaruhi dengan benar, ya, dengan firman ini, dan kita bisa berbagi kepada siapapun juga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.